Shalom Bapak Ibu sekalian, Jemaat GKI Sangkrah Solo yang saya kasihi, saya cintai. Apa kabar hari ini Bapak Ibu? Semoga semua dalam penyertaan Tuhan, dalam berkat Tuhan, dan semua sehat. Ya Bapak Ibu. Dan hari ini saya akan membawakan sedikit renungan firman Tuhan dari kitabnya 1 Yohanes. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu supaya Roh Kudus ikut campur memimpin kita dan Allah pun hadir di tempat ini melalui online YouTube supaya Bapak Ibu juga dapat mendapatkan berkat firman yang akan saya sampaikan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh mencintai setiap anak-anaknya di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk merenungkan sedikit firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu ini menyampaikannya, supaya apa yang hamba-Mu mau sampaikan kepada jemaat-Mu dapat menjadi berkat dan dapat menolong setiap kami yang haus akan firman Tuhan. Ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan firman yang kami dapat pada hari ini. Dan biarlah hidup kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, saya akan membahas sedikit firman Tuhan dari suratnya 1 Yohanes, surat Yohanes yang pertama. Yaitu orang yang bisa menikmati kasih Allah pasti akan bisa mengasihi siapapun juga. Nah, ini perlu kita pikirkan sama-sama Bapak Ibu. Orang yang bisa menikmati kasih Allah pasti akan bisa mengasihi siapapun juga. Nah, sudahkah Bapak Ibu melakukan ini? Ayo kita sambil baca berikutnya ya, supaya ada penjelasan-penjelasan yang lain. Karena di surat Yohanes yang pertama ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ya, Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari segala kebenaran. Nah, Bapak Ibu, kita orang Kristen pasti mau menjalankan apa? Kebenaran. Apa yang di mata Tuhan benar kita harus lakukan. Nah, dari mana kita tahu? Dari kita baca firman, dari renungan-renungan, dari Bapak Pendeta di gereja, mungkin kita bisa mendengarkan. Nah, kira-kira di tahun 60 sampai 100 Masehi, surat 1 Yohanes ini ditulis. Di saat itu Yohanes atau surat ini ditulis gunanya untuk memerangi yang orang-orang yang melawan ajaran-ajaran sesat. Jadi surat ini dibuat untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Jadi Yohanes ini membuat surat ini untuk melawan ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Dan digunakan juga untuk menguatkan dan membina iman yang sejati dari surat 1 Yohanes ini. Jadi menguatkan, membina iman, dan juga melawan ajaran-ajaran sesat yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Nah, surat 1 Yohanes ini unik Bapak Ibu. Jadi melawan, di saat itu aja sudah melawan orang-orang yang menyangkal Yesus. Di hari-hari sekarang, apalagi Bapak Ibu tahu di dunia ini ya banyak macam aneka ragam manusia, banyak ragam pendapat-pendapat yang mungkin juga saat ini menyangkal Yesus adalah Kristus. Dan Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah dasar dari segala kebenaran. Ingat Bapak Ibu. Jadi kasih adalah tindakan. Nah, tema hari ini saya ambil adalah kasih adalah tindakan.
Dari jadi kasih Allah yang kebenaran, ya kan? Sekarang temanya adalah kasih adalah tindakan. Sudahkah kita melakukan kasih itu? Sudahkah kita mempraktekkan kasih yang kita dapat? Karena apa? Allah adalah kasih. Kasih Allah adalah kebenaran. Nah, jadi kasih kita harus lakukan, harus ada tindakan. Bukan cuma diam saja atau kita kata-katakan aja, kita omong-omongkan aja, nggak perlu. Ya, kita lakukan tindakan, tapi kita juga menyampaikan ke saudara-saudara kita yang mungkin lagi kesusahan. Kita berikan kasih. Kita tindakan itu, kita rangkul mereka. Walaupun kita mungkin tidak bisa membantu secara materi, tapi minimal kita sudah mendoakan. Kita menguatkan hatinya melalui firman-firman Tuhan. Atau bahwa kalau kita bisa menolong dengan tenaga kita, ya kita tolong teman-teman kita. Ya, saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, kita akan masuk ke bacaan firman Tuhan ya. Seperti ada tertulis di surat Yohanes yang pertama. 1 Yohanes 2 ayat 9. Mari Bapak Ibu buka dulu kitabnya. Ayo kita baca sama-sama dengan seksama satu persatu ya. 1 Yohanes 2 ayat 9. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Nah, Bapak Ibu, di firman ini cukup jelas. Jadi Bapak Ibu, kalaupun Bapak Ibu baik apapun dimanapun, tapi masih ada yang mengganjal di hati, di pikiran kita, ayo sama-sama kita maafkan teman kita, saudara kita, di pelayanan, di pekerjaan. Jangan dibawa hati, jangan dibawa pikiran. Kita berusaha untuk legowo kalau orang Jawa bilang, dan memaafkan untuk benar-benar tulus. Susah Bapak Ibu. Saya sendiri, saya sharing ya. Di saat saya pelayanan di pekerjaan, mungkin ya para bos-bos lah. Saya kan cuma klien, saya yang harus menservis mereka, melayani mereka. Kadang sakit hati Bapak Ibu, dikata-katain, ya, kamu begini. Saya juga, tapi Tuhan kuatkan saya untuk memaafkan mereka yang sudah menyakiti saya. Karena apa? Kita bisa bertemu orang-orang seperti itu. Itu semua rencana Tuhan. Rencana Tuhan untuk membuat kita lebih kuat. Bisa nggak Suryo mengasihi musuhnya? Bisa nggak Suryo menghilangkan harga dirinya? Bahkan untuk mengasihi seseorang. Contoh, kalau Bapak Ibu sudah dikata-katai orang, dan kita sekarang ini harus mengasihi mereka, apakah kita baik-baik saja? No, kita juga sakit hati Bapak Ibu. Tapi kita harus ambil waktu berdoa dan tenang untuk benar-benar menghadap Tuhan. Kuatkan hamba-Mu Tuhan. Mampukan untuk memaafkan mereka. Itu sering terjadi. Bapak Ibu yang menjadi karyawan, sering bos-bos kita itu mengata-ngatain. Bagi bos-bos juga sering kalau kita salah dikit aja, klien-klien kita, customer kita itu seenaknya. Ya, tapi mau apa? Kita butuh mereka. Toh, ini pertemuan customer dan kita ini adalah rencana Tuhan. Ya, rencana Tuhan untuk hidup kita. Jadi, kalaupun anak SD, TK, SMP, SMA itu ada tes, contohnya, mereka juga susah, harus belajar. Contoh anak saya kemarin barusan tes, mereka diajarin maminya sampai harus bisa. Malu kalau dapat nilai jelek, mosok ranking belakang sendiri, ya kan? Tapi anak-anak Tuhan, anak-anak terang, kita harus mampu
Kita harus mau belajar. Supaya apa? Supaya Tuhan juga memberikan jalan yang terbaik untuk kita semua. Ya. Dan akhirnya dengan berusaha, dengan menjalani pelajaran-pelajaran, dan hasilnya pun juga lumayan. Nah, jadi sehebat apapun pelayanan kita di dunia ini, jika masih ada benci di dalam hati, di pikiran kita, firman-Nya berkata bahwa kita bukan anak-anak terang, melainkan anak-anak kegelapan. Ayo kita introspeksi diri kita, introspeksi pikiran kita, semua kelakuan kita, sudahkah mencerminkan anak-anak Allah yang menjadikan kasih, kebenaran, kasih dengan tindakan? Sudahkah Bapak Ibu melakukan itu? Nah, seperti kata kitab puisi Amsal, saya akan tambahkan sedikit. Di Perjanjian Lama berkata, jaga hatimu anakku, jaga hatimu. Nah, ini yang menguatkan saya di waktu saya di titik terendah. Saya baca ayat ini, jaga hatimu nak. Walaupun orang-orang terdekatmu pun tidak mensupport, walaupun orang-orang terdekatmu istilahnya komplain, kenapa kok hasilnya begini? Kalau anak Tuhan, kamu gak usah Tuhan-Tuhan lah. Nyatanya bisnismu begini, nyatanya pekerjaanmu begitu. Tapi saya tetap merenung, berdoa pada Tuhan. Cuman itu pegangan saya. Pernah Bapak Ibu, itu tabungan nol. Semua udah untuk ini, nol. Sampai saya minta maaf sama Tuhan. Tuhan, ampuni hamba-Mu ini yang gak bisa mendidik atau memelihara anak-anak yang sudah Engkau titipkan. Sampai harus hidupnya pun pas-pasan. Tapi saya percaya, nanti Tuhan pasti berikan. Nanti Tuhan pasti membawa kita untuk naik kelas. Saat ini kamu diproses, kamu dikasih pelatihan-pelatihan hidup. Bisa nggak kamu bertahan, tetap berpegang, menjaga hati, dan menjadikan kasih tindakan? Bisa nggak? Kalau Bapak Ibu bisa, ya akan naik kelas. Tapi kalau nggak bisa, sampai kita jatuh, Tuhan pun masih pegang tangan kita. Pegang tangan kita. Hei anakku, kamu nggak akan terlepasin. Tapi ayo, bangkit lagi. Tuhan masih menguatkan kita. Saya masih diberi kekuatan saat itu. Tapi memang susah Bapak Ibu. Kalaupun kita dalam kesusahan, kita harus berdoa, minta Tuhan. Cuman itu. Orang Kristen cuman bisa begitu. Dan ingat, kasih perlu tindakan. Ya, jaga hati. Supaya apa yang kita lakukan tetap mencerminkan sebagai anak-anak Allah, kasih dengan kebenaran Allah. Amsal 4 ayat 23 sampai 24 saya akan bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Ini jelas sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jadi dari hati ini, sakitnya hati ini kalau dikata-katain orang, kita harus waspada. Karena apa? Dari hati ini kita bisa keluar omongan-omongan atau pikiran-pikiran, omongan-omongan yang gak benar, yang membuat orang lain malah sakit hati. Padahal apa? Kasih perlu tindakan. Dan jaga hatimu. Ini Bapak, pesan yang saya dapat dan saya laluin. Belum lama, belum kapan, tapi dekat-dekat ini saya merasa ditolong Tuhan melalui ayat-ayat yang sudah saya bacain dari Yohanes, dari Amsal. Bapak Ibu, ayat ini sangat menolong saya. Jaga hati. Ingat anakku, jaga hati.
kasih adalah tindakan. Jadi kalau kita cuma ngobrol janji, ngobrol omongan, ya, tanpa melakukan kasih itu sendiri, ya buat apa? Tapi memang manusia masih banyak kekurangan yang masih selalu belum bisa menjaga omongan kita tuh kadang sengak, omongan kita kadang tidak baik, menyakiti hati orang lain. Bibir kita ini sering bolak-balik, pelin-pelan. Ya mau gimana? Kalau kita sudah mulai jalan serong, pelin-pelan, ataupun ngomong-ngomong yang gak baik, balik ke jalan Tuhan. Baca firman, doa, renungkan. Karena jawabannya cuma ada di situ. Di saat kita di titik terendah, Tuhan, aku gak punya penghasilan lagi bahkan. Tapi saya percaya, kalau dengan kita berdoa, berusaha, ingat, tidak suka orang, manusia Allah tidak suka kalau manusia itu malas. Setidaknya kita berusaha, ya, berusaha apapun itu yang bisa menghasilkan uang yang secara benar, ya, tidak membohongi orang, tidak berdalih kanan ke kiri, tapi kita fokus pada Tuhan, belajar untuk lurus menjalankan firman Tuhan. Memang sulit menjaga hati, namun kita harus tetap menjaganya agar kita lepas dari segala kebencian dan sakit hati. Biarlah segala perkataan yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati kita. Nah, kuncinya apa? Jaga hatimu. Jaga hatimu. Saya ingatkan, tekankan terus-menerus. Mari kita perkuat dasar renungan kita dari surat Yohanes yang pertama tadi dengan 1 Yohanes 3 ayat 14 sampai 15. Bapak Ibu sudah siap? Mari kita baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang mengasihi saudaranya adalah seorang pembunuh. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ingat Bapak Ibu, kalau kita membenci saudara kita, kita udah jauh dari hidup yang kekal, jauh dari Tuhan. Ini sangat keras, karena waktu itu di surat Yohanes itu tahun 600 sampai 100 Masehi itu banyak yang menyangkal tentang Kristus. Banyak yang tidak mengasihi. Nah, surat 1 Yohanes 3 14 sampai 15 ini mengingatkan kita bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Kalau kamu berpindah dari maut ke dalam hidup, berarti kamu sudah diselamatkan, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ya. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Bahkan membunuh. Benci aja udah membunuh. Karena apa? Membunuh karakter, membunuh kehidupannya. Macam-macam. Bukan membunuh terus ditusuk orangnya mati. Enggak. Dengan arti yang lain pun juga dianggap membunuh. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, ini yang memperkuat saya dari ayat-ayat sebelumnya. 3 ayat ini benar-benar saya baru lakuin. Saya sendiri. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga dapat dikuatkan dari firman dan penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan, yang dibantu oleh Roh Kudus. Kalau enggak, saya pun juga enggak bisa ngomong seperti ini, karena saya melakukan, saya berdoa, dan ayat ini saya baca terlintas dari pikiran saya untuk menjadi murid-murid Tuhan yang melakukan kasih adalah tindakan. Kasih adalah tindakan, dan jaga
hati kita untuk selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Mari kita koreksi hidup kita. Masihkah kita membenci orang lain? Ya. Sudahkah kita praktek kasih dalam kehidupan kita, dalam pelayanan pekerjaan, dan dalam keluarga yang terpenting? Sudahkah kita praktek kasih dan tindakan ini? Dan juga sudahkah kita menjaga hati di saat orang-orang terdekat kita menyakiti kita, memaksa kita, memepet kita? Sudahkah Anda mengasihi mereka? Kalau belum, mari kita berdoa, sujud sama Tuhan. Sujud, berdoa, nangis. Untuk kita harus memaafkan mereka. Dan tetap memberikan mereka kasih dengan tindakan, bukan hanya perkataan maaf. Terima kasih. Mungkin firman ini bisa membangun kita semua dan membangun hati kita untuk lebih lagi cinta Tuhan dan mempraktekkan kasih dalam kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk ayat-ayat yang Tuhan sudah berikan. Firman Tuhan ini sangat membantu saya dan para pendengar di YouTube Jemaat GKI Sangkrah semuanya. Saya harap dapat mengerti, dan Roh Kudus mungkin memperkuat mereka juga yang mendengarkan. Bagi yang kesusahan, bagi yang sakit hati, yang membenci Tuhan, kuatkan hatinya supaya mereka bisa melakukan kasih Allah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni segala dosa yang sudah kami perbuat ya Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, kiranya Engkau sentuh hatinya, pikirannya, supaya menjalankan kasih ini dengan tindakan dan selalu menjaga hati dalam kehidupan mereka. Praktek firman yang menguatkan kita. Yang jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan panggil kembali, rengkuh kembali untuk kembali ke jalan yang benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sampai jumpa Bapak Ibu sekalian Jemaat GKI Sangkrah Solo. Saya berharap Bapak Ibu juga dapat merenungkan firman ini dan dapat mempraktekkannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Carilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu. Ajarilah kami rasa cinta-Mu agar kami dekat padamu.